Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan yang sehat tanpa ada halangan satupun. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kesukaraan kalian semua untuk meluangkan waktu bersedia hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengadakan bimbingan kelompok yang mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Amin. Oke, apakah kalian sebelumnya ada pernah mengikuti kegiatan kelompok? Belum. Jadi Ibu jelasin ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan dari 9 jenis layanan bimbingan konseling yang ada. Nah, maksud dari kegiatan ini supaya kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Semuanya bisa berbicara aktif untuk mengajukan isi pikiran kalian atau usul-usul. Dengan aktif seperti itu, kalian akan menjadi pandai dalam mencapai pendapat. Nah, Ibu harap kita semua di sini bisa berkata jujur ya, serta saling terbuka satu sama lain. Nah, di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalian pun di sini tidak ada paksaan dari Ibu ataupun dari orang lain, mengerti? Jadi kalian nanti bisa menanggapi satu sama lain gitu. Ngerti kan maksudnya? Oke, baiklah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa pada kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dalam kegiatan ini perlu diadakan kesepakatan waktu. Nah, agar kegiatan tepat waktu, bagaimana kita adakan 15 menit. Kalian setuju nggak? Setuju ya? Nah, baik, kalau begitu kita sepakati waktunya hanya 15 menit. Bagaimana kalian setuju ya? Tadi kan kalian setuju ya. Nah, agar proses berjalan lancar, ada baiknya kita perkenalan. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, ya kan? Pertama Ibu perkenalkan, nama Ibu Anin Dita Rahmadianti, bisa dipanggil Anin atau Dita, sesuka kalian lah. Nah, setelah itu kalian yang mengenalkan diri. Dari kamu siapa namanya? Arbi Maulana, bisa dipanggil Arbi. Ya, kamu Arbi. Terus saya panggil Farel. Terus Rizka Aprilia biasa dipanggil Rizka. Rizka, kalau kamu? Bisa juga saya Meza. Terus Khadijah bisa dipanggil Hadijah, Meza. Terus siapa tadi? Siapa? Rizka. Terus Farel sama Arbi. Oh ya, ada. Nah, baik, kita sudah saling kenal ya. Nah, di sini Ibu ada permainan. Permainannya itu namanya tepuk fokus. Kalau Ibu bilang pagi, nanti kalian tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, terus sore 3 kali, malam nggak tepuk ya. Ngerti kan? Fokus ya. Pagi, malam. Ya, nggak fokus. Siang, malam, pagi, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Oke, udah bagus. Berarti kalian udah mulai fokus ya. Nah, baiklah, anak-anak kita sudah saling kenal dan bahkan rasanya sudah akrab ya. Kalian di sini gak usah malu-malu, biasa aja. Kalian suka malu-malu ya? Ya kan? Kenapa malu-malu? Gak usah malu-malu. Nah, sekarang kita melanjutkan kegiatan inti, yaitu bimbingan kelompok. Tadi Ibu dapat bahwa kelompok kita akan membahas suatu permasalahan. Nah, untuk itu kita langkah pertama ialah menetapkan masalah atau topik pokok yang akan kita bahas. Nah, topik pokok ini tugasnya dari Ibu gitu ya. Jadi kita akan membahas topik yang sudah Ibu siapkan gitu. Bagaimana? Setuju ya? Ya. Bagus. Sekarang Ibu akan menyampaikan satu topik permasalahan yang selanjutnya kita bahas bersama. Topik yang Ibu sampaikan adalah tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, bagaimana, sudah siap? Ada yang tahu nggak etika pergaulan dengan teman sebaya itu seperti apa?
Gak apa-apa, jawab aja, nggak usah takut salah. Nggak ada yang tahu. Nah, di sini gue jelasin ya. Etika pergaulan dengan teman sebaya adalah cara seseorang bersikap, berbicara, dan berperilaku baik saat berhubungan dengan teman yang seusia atau seumuran. Etika ini penting supaya hubungan pertemanan tetap nyaman, saling menghargai, dan tidak menimbulkan masalah. Nah, setiap orang pasti berinteraksi dengan teman kan. Nah, baik di sekolah ataupun di lingkungan sekolah gitu. Nah, maupun di media sosial, karena setiap orang pasti memiliki sifat dan cara berpikir yang berbeda kan. Maka diperlukan etika agar hubungan tetap humoris dan saling menghormati. Gitu. Jadi, nah, di sini juga ada tujuan etika pergaulan dengan teman supaya ya adik-adik. Nah, yang pertama itu kita bisa menjaga hubungan pertemanan. Jadi etika itu membantu seorang menjaga hubungan agar tetap baik dan tidak mudah terjadi pertengkaran. Terus yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman. Kalau saling menghargai dan sopan, maka suasana pergaulan akan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Kayak adik-adik tuh contohnya saling ngobrol, terus kalian juga saling menjaga gitu loh, biar kalian tuh enggak apa ya, gimana ya bilangnya ya, biar kalian tuh enggak gimana sama temennya itu ya sih Ya. kayak saling jaga etika, biar saling apa ya, menghormati gitu kan. Kalian juga pengen kan dihargai sama temen ya gitu. Terus yang ketiga itu bisa menghindari konflik tuh kayak sikap yang bisa kita kurangi kesalahpahaman dan mencegah perselisihan antar teman gitu. Terus yang keempat, melatih sikap menghargai orang lain. Nah, melatih sikap menghargai orang lain itu seperti dalam pergaulan, kita belajar menerima perbedaan pendapat, terus sifat maupun kebiasaan teman. Kan kadang kita punya teman tuh yang sifatnya beda-beda ya, gitu kan, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah, kalian harus bisa menghargai dan harus bisa coba ngerti gitu. Nah, terus ada yang kelima itu membentuk kepribadian yang baik. Nah, orang yang memiliki etika biasanya lebih mudah diterima di lingkungan sosial karena dianggap sopan dan dewasa, seperti itu. Nah, kalau adik-adik ada yang tahu nggak faktor yang mempengaruhi etika pergaulan itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh, apa jawabannya masih tahu? Nggak salah kok. Ini faktor yang mempengaruhi etika pergaulan. Faktornya seperti apa? Faktornya itu pertama pasti dari keluarga. Gitu. Kalau keluarga tempat pertama seorang belajar sopan santun, cara berbicara dan menghormati orang lain, kan pasti kalian dari kecil dididikan yang pertama itu pasti dari keluarga, dari ayah, dari ibu, untuk kalian belajar sopan santun terhadap orang, terus tutur bicara kalian gitu kan, pasti untuk menghormati orang lain juga gitu. Terus yang kedua itu di lingkungan pertemanan. Nah, teman juga sangat mempengaruhi perilaku seorang. Jika lingkungan pertemanannya baik, maka perilakunya biasanya ikut baik. Kayak kalian nih, misal temenan sama ini, sama si A, bisa perilakunya dia baik, pasti nanti kalian kan ikut baik ya. Tapi kalau misal kalian ikut yang B, terus perilakunya kurang baik, pasti nanti kalian juga lama-lama akan terpengaruhi sama perilakunya itu tadi gitu. Oke, lalu yang ketiga itu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu kayak seperti sekolah yang mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, dan sikap menghargai orang lain. Nah, kan di sekolah pasti diajarin kan untuk disiplin. Contoh kecilnya deh, dari kalian berpakaian kan harus rapi, ada pakai dasi gitu kan, ada pakai kaos kaki, itu kan pasti peraturan dari sekolah ya, kayak gitu kan contoh kecilnya. Oke. Terus ada dari media sosial. Kalian di sini ada yang main HP kan, pasti udah main HP semua dong, ya kan? Nggak mungkin nggak main HP ya. Soalnya kan sekarang kadang ujian pakai HP gitu ya. Nah, dari media sosial itu sekarang kan banyak orang yang belajar dari internet dan media sosial. Kalau digunakan dengan baik bisa memberikan pengaruh positif, tapi kalau digunakan salah bisa membuat perilaku menjadi kurang baik gitu. Jadi itu kalian main HP itu dari diri kalian dulu loh, kayak kalau digunain untuk baik ya pasti nanti baik, tapi kalau digunain untuk salah ya salah. Kan banyak ya sekarang orang main HP kayak
untuk di offline Ya. gitu lah. Pasti banyak kan, tahu kan, itu kan pasti salah digunakan gitu. Oke. Lalu yang terakhir ada kepribadian diri sendiri. Nah, kepribadian dari diri sendiri itu pasti setiap orang punya sifat yang berbeda ya. Nah, ada yang mudah sabar, ada juga yang gampang emosi. Hal itu mempengaruhi cara seseorang juga bergaul. Dan kita kadang lihat ya, ada orang tuh, "Ih, orang ini sabar banget, ih, orang itu gampang emosian gitu." Nah, itulah sikap orang tuh pasti berbeda-beda. Di sini juga ada jenis-jenis pergaulan teman sebaya. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama pergaulan positif. Ada yang tahu nggak pergaulan positif itu gimana? Baik-baik aja. Ya, terus ada yang tahu lagi nggak gimana? Mbak, ada yang tahu nggak? Sepengetahuan kalian aja sih, pergaulan positif itu seperti apa? Ya, pergaulan positif itu pasti pergaulan yang membawa pengaruh baik ya dan memberi manfaat. Kayak contohnya kalian saling membantu. Misalnya ada teman yang kesulitan belajar, terus kalian ajarin gitu ya. Sama aja pergaulan positif ya. Terus memberi semangat teman, terus mengajak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Terus juga mendukung teman itu berkembang gitu ya. Terus kalau pergaulan negatif nih, menurut kalian gimana? Tadi kan udah pergaulan positif ya. Kalau pergaulan negatif itu seperti apa? Nakal. Ya, kan kalian kan tau lah di sekolah tuh pasti ada yang gimana, Iya. ada yang gimana gitu. Kalian pasti udah ngerti kan, ngebedain ya. Oke, pasti yang kalian temuin itu banyak anak yang umurnya kasar. Kasar. Ya, Ya, pasti. itu sebenarnya nggak baik ya gitu. Tapi kan itu terpengaruh dari media sosial gitu kan, pasti kan gitu kan. Terus zaman sekarang kan ada kata-kata FOMO itu kan, pasti maunya ikut-ikutan gitu kan. Nah, jadi pergaulan negatif itu pergaulan yang membawa dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah, contohnya itu ya berkata kasar, terus membuli teman, terus mengajak melanggar aturan, terus berteman hanya untuk hal-hal negatif. Nah, yang kayak berkata kasar tuh ya kita ngomong tapi ada kata-kata kasar kayak gitu tuh nggak baik. Terus yang kedua itu pasti membuli teman. Kalian pernah nggak membuli teman? Nggak ya, nggak sih. Gue harap nggak ada yang kayak gitu ya. Kalian semua kan anak-anak baik semua. Nah, terus yang ketiga itu ngajak melanggar aturan. Contoh kayak yuk Bolos. ini bolos, terus di hari Senin nih panas usah upacara, kita bolos kantin aja yuk kayak gitu kan. Pasti ada ya kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus contohnya kalau untuk berteman hanya untuk hal negatif ya itu tadi ngajaknya selalu yang ke hal negatif. Kayak bolos, terus ngajak waktu jamnya belajar malah ke kantin, terus apa namanya suka intinya kayak ngajak temen-temennya yang nggak benar gitulah ya, yang harusnya diperatuhi oleh sekolahan, terus itu jadi nggak dipatuhi gitu. Oke, jadi itu tadi perbedaan pergaulan negatif sama pergaulan positif gitu ya. Terus yang ketiga itu ada pergaulan langsung. Nah, pergaulan langsung itu dilakukan secara tatap muka. Tatap muka itu seperti kayak kita gini, tatap muka. Nah, itu bisa contohnya tuh kayak berbicara di kelas, terus bermain bersama ataupun kerja kelompok gitu ya. Ini kayak kita bimbingan kelompok ini udah sama aja seperti pergaulan langsung gitu ya, karena kan kita tatap muka gitu. Terus ada pergaulan tidak langsung. Nah, pergaulan tidak langsung itu pergaulan yang dilakukan lewat media komunikasi gitu. Nah, contohnya kayak chat, telepon, terus media sosial atau video call gitu kan, video call. Kayak kalian kan pasti chatan ya sama teman-teman kan, kayak ini ada tugas dari ibu ini kayak gitu kan, terus apa kita video call gitu, pasti kalian pernah kan kayak gitu ya. Nah, terus di sini juga ada ciri-ciri pergaulan yang baik. Ada yang nggak ciri-ciri pergaulan yang baik itu seperti apa? Ayo mbak, apa mbak? Ciri-cirinya mbak? Pastinya ciri-cirinya kita menggunakan bahasa yang sopan. Kalau kita lagi ngomong sama teman, jangan misalnya ini namanya Farel kan gitu ya, terus manggilnya bukan namanya Farel gitu, orang lain kayak bukan nama orang itu nggak boleh, itu nggak baik kayak gitu. Terus yang kedua itu mau mendengarkan pendapat teman. Jadi kalau teman punya pendapat kan harus dengerin, nggak boleh dipotong pembicaraan kayak gitu.
Lalu yang ketiga itu tidak melaksanakan kehendak gitu, terus menghargai pendapat, menghargai perbedaan gitu, jujur dan dapat dipercaya. Jadi kalau kalian jujur kan pasti percaya ya sama orang ya, kecuali kalau kalian nggak jujur pasti kan orang juga masa sama itu nggak jujur gitu, jadi nggak dipercaya sama orang gitu. Terus juga ada yang mau minta maaf jika salah gitu. Kalian kalau misalnya ada salah kalian nggak Allah. iya kan? Ya. Minta maaf, kata tolong itu wajib yang kalian terapkan di apapun itu. Nah terus tidak mengejek kekurangan teman gitu, misal temennya ada yang gimana terus kalian bilangnya kayak gini itu nggak boleh ya. Terus saling membantu saat ada teman yang kesulitan, juga kesulitan belajar, kesulitan apapun kalian bantu. Terus ada prinsip etika dalam pergaulan. Ada yang tahu nggak prinsipnya itu gimana? Prinsipnya itu pasti yang pertama saling hormati ya. Jadi setiap orang tuh ingin dihargai kan. Jadi kita harus menghargai orang lain juga gitu. Terus yang kedua toleransi. Nah dalam pertemanan pasti ada perbedaan kan, baik sifat maupun pendapat, karena ini harus saling dipahami. Terus yang ketiga itu ada kejujuran. Nah kejujuran itu pasti penting kan supaya hubungan dengan pertemanan itu dipercaya. Terus yang keempat itu ada tanggung jawab. Nah setiap tindakan dan ucapan harus dipikirkan agar tidak menyakiti orang lain gitu. Jadi kalian itu pasti punya tanggung jawab ya kalau berurusan dengan orang lain itu kalian harus punya tanggung jawab. Nah, yang kelima itu ada empati. Nah, empati itu berarti mampu memahami perasaan teman dan peduli terhadap keadaan mereka. Itu namanya empati gitu. Nah, ada yang tahu nggak contoh dampak dari etika pergaulan itu apa? Ada yang tahu nggak dampak positifnya? Dampaknya kalau kalian punya etika pergaulan itu pasti memiliki teman yang banyak gitu kan, terus disukai di lingkungan sekitar, terus kalian jadi menambah percaya diri gitu dan membentuk karakter yang lebih baik gitu. Nah kalau etika dampak negatif jika tidak memiliki etika, tahu nggak dampak negatifnya? Dijauhi teman. Ya benar, dijauhi teman itu salah satunya. Terus juga mudah terjadi konflik, kayak mungkin berantem ya kayak gitu, terus sudah dipercaya, terus menimbulkan permusuhan juga gitu kan. Kalian pernah nggak di sekolah ada yang gitu saling musuhan gitu? Enggak, berarti baik. Terus kayak membuat suasana pertemanan tidak nyaman gitu, pasti ada kan? Ya banyak sih masih kalau di sekolah, soalnya dulu gitu. Nah cara menerapkan etika pergaulan itu gimana? Cara menerapkannya, jadi itu menerapkannya itu kayak kita membiasakan berbicara sopan, terus menghargai pendapat orang lain, tidak mudah emosi, terus meminta maaf dan memaafkan, saling memilih teman yang membawa pengaruh baik gitu kan, terus menjaga sikap baik di dunia nyata maupun di media sosial, terus juga yang terakhir saling membantu dan kepedulian terhadap teman. Nah dari itu semua, dari atas dari yang ibu jelaskan sampai ini tadi, ada kesimpulannya apa nggak tentang etika pergaulan? Apa ngomong aja, nggak usah malu, nggak salah kok. Salah itu pasti semua wajar, karena kita di sini masih belajar ya, apa salah itu. Ada yang tahu nggak kesimpulannya? Adi tahu nggak kesimpulannya? Farel, mbak-mbaknya, adik-adik semua. Oke, jadi kesimpulannya itu etika pergaulan dengan teman sebaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya, karena membantu menciptakan suasana yang baik, nyaman dan saling menghargai. Nah, dengan memiliki etika yang baik, seseorang kan pasti akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial dan dapat membangun pertemanan yang baik dan positif seperti itu. Nah, sudah banyak sekali yang kita bicarakan ya tadi ya. Dapat disimpulkan pokok-pokok pembicaraan kita. Sekarang ibu ingin mendengar kesan-kesan tentang kelompok kita ini tadi apa? Kesan-kesan untuk kelompok kita. Bosan kah, seru kah, atau dapat apakah gitu? Terus
Gak apa, aku mau ketawa. Gak apa-apa. Apa menurut kalian apa kesan-kesannya yang tadi Dapat informasi negatif dan positif. tentang etika pergaulan? Betul. Nah, bagus, memang salah satu tujuan dari bimbingan kelompok itu biar siswa lebih pandai dan berani menyampaikan pendapat gitu kan. Nanti kalian kan udah sedikit nih kayak berani menyampaikan pendapat apa yang kalian dapat gitu kan, berani ngomong gitu, itu udah bagus untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Makasih ya untuk semuanya. Nah, Nana, sudah sampai waktunya mengakhiri pertemuan ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah baik sekali beserta kegiatan kelompok ini. Nah, kegiatan itu semua, anak-anak kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka pikiran kita sehingga kita dapat mencurahkan semua pendapat. Nah, sebagai ungkapan rasa terima kasih, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih ya.